Tapi melihat ke depan, Mas Damto, melihat ke depan dengan kondisi atau pengalaman yang telah kita lewati selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Ya. Ya. Kondisi pariwisata mau Kalau bagaimana saya, dan apa ini yang harus menjadi baru atau ya, kita perbarui. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar HTNI Files. Di pojok kali ini Pak Sumardanto. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Iya, lama nggak ketemu. Baik. Sibuk sekali, karena pandemi sibuk sekali nih Pak Damto ini. Pandemi sibuk, nggak pandemi ya sibuk. Sama saja, tapi mungkin beda fokusnya ya. Siap. Sebelum pandemi gencar untuk mempromosikan kita. Ya. Pada pandemi kita juga gencar. Tapi juga ada harus menyesuaikan. Ya. Bahkan sekarang kita stop pariwisata dulu. Stop dulu ya. Walaupun stop, tapi ternyata kerjaan tetap banyak. Masih ada, ya. Teman di pojok, tentu tidak asing lagi, teman-teman apalagi yang berkecimpung di dunia pariwisata Gunung Kidul, ada, saya manggilnya Mas aja ya. Oke, siap nih. Biasa nih. Biasa. Dengan Mas Damto yang di Dinas Pariwisata. Sebagai apa beliau dan apa saja sih kegiatannya pariwisata Gunung Kidul kali ini, Mas Damto? Ya, siap. Nama lengkap, pendidikan jenengan, sampai jenengan masuk di ruang Dinas Pariwisata. Asik Pak. Kalau bicara pendidikan saya nggak masuk. Saya nggak pariwisata ya. Okay. Jadi nama saya Purnomo Sumardanto. Okay. Saya biasa dipanggil Damto. Saya sekarang di seksi kasih promosi dan informasi. Oh, okay. Ya, di bidang pemasaran Dinas Pariwisata. Okay. Pendidikan saya S1 saya kehutanan D. Kehutanan. Ini yang membuat jenengan dulu pernah di Dinas Kehutanan. Ya. Hubungannya kehutanan pariwisata apa? Nanti kan sebenarnya bisa. Sangat. Iya, sangat. Kemudian saya S2 diberi kesempatan sekolah di Fakultas Teknik. S2 di Perencanaan Wilayah. Kemudian juga diberi kesempatan saya sekolah di Jepang. Di Jepang itu di kebijakan publik. Ya, jadi itu sepertinya saat-saat pertama kali kita ketemu. Iya, saya masuk GP. Saya di Eropa. Iya. Nah, kemudian pariwisata saya dulu di kehutanan. Di kehutanan, kemudian ada penataan, dinas pariwisata. Dinas kehutanan itu wewenangnya dipindah ke provinsi. Ke DIY, melalui Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah. Kemudian saya ditawari sama kepala saya, Mas arep melu pindah provinsi apa ora? Saya bilang, oh mboten Pak, saya di Gunung Kidul saja. Kecintaan Gunung Kidul? Iya. Entah nggak tahu kenapa, akhirnya saya dipindah ke pariwisata. Itu ceritanya di pariwisata? Saya menikmati, saya udah dari tahun 2017, sudah 4 tahun ini nggak terasa. Ya asik ya, karena memang di sisi lain pariwisata itu kan pada periode yang sebelumnya, dan juga periode Pak Bupati sekarang, ini masih menjadi ujung tombak untuk pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Ini ya, karena dengan potensi pariwisata yang ada itu diharapkan bisa memberikan multiplier efek kepada masyarakat. Nah itu tantangannya, itu asiknya di situ. Tantangan Mas Damto sendiri, di mana sebelumnya di kehutanan, lalu di ruang pariwisata? Ya sebenarnya sama ya, saya itu pada prinsipnya kan suka berhubungan dengan orang lain. Kalau di kehutanan itu saya dulu ketugasan saya adalah membina pendampingi hutan rakyat maupun hutan kemasyarakatan. Kemudian di pariwisata ini saya diberi ketugasan untuk promosi dan informasi. Itu juga berhubungan dengan orang juga. Tapi untuk yang promosi ini kami berhubungan dengan para mitra kerja pariwisata, ada HPI, PHRI, PPJI, kemudian asosiasi Forkom Desa Wisata, Forkom Pok Darwis. Kemudian teman-teman media, ini saya malah lebih banyak lagi jaringannya di pariwisata ini. Termasuk juga pelaku-pelaku pariwisata baik di DIY maupun nasional. Jadi ini adalah jaringan ya, karena promosi itu kan harus berjejaring. Seperti itu. Nah, sebelum di pariwisata, apa sih persoalan mendasar tentang kehutanan di Gunung Kidul? Secara pengalaman
Oh, ini berarti ngomong kehutanan nih ya? Ya, kan nanti kita hubungkan pada pariwisata kan kita boleh berwisata di hutan juga. Malah Nah, ini nanti akan kita akan ke sana. Oke, nanti saya ceritakan. Nah, ini malah jadi tren baru ini. Ya, Tren baru. siap. Nah, kehutanan Gunung Kidul itu dulu Gunung Kidul itu pada waktu saya di Dinas Kehutanan itu kita tuh memiliki luas hutan terbesar. Betul. Di DIY. Ya. Kalau nggak salah Gunung Kidul kan luasnya 46% wilayah DIY. Hutan negara itu 80% di Gunung Kidul. Hutan negara. Hutan negara itu ada hutan produksi dan hutan konservasi atau hutan lindung. Hutan produksi itu yang bisa kita lihat di orang-orang sebut baon. Baon ya. Ya, ada tanaman kayu putih. Kemudian hutan konservasi itu ada di terutama di wilayah selatan. Ya, kemudian ada juga tanah apa namanya ya? AB. Tanah AB itu juga wilayah hutan juga. Kemudian di waktu saya di Dinas Kehutanan itu saya mendampingi kelompok hutan kemasyarakatan. Itu menarik deh. Jadi hutan masyarakat itu hutan negara yang dimiliki dikuasai oleh negara, hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat. Ya, kita punya berapa ya? Kelompoknya itu ada sekitar 30 kelompok hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sampai sekarang pada waktu hutan masyarakat itu tahun 2000-an awal. Yeah. Nah, sekarang ini teman-teman pengelola hutan kemasyarakatan sudah merasakan panen. Dengan lihat di Semanu, di Ngeposari, di Jeragum itu kan ada panen kayu yang pinggir jalan itu. Kemudian di Karangasem ada panen tebang habis di pinggir jalan utama itu adalah panennya kelompok hutan kemasyarakatan. Jadi sekarang mereka sudah memetik hasil dari pengelolaan hutan negara itu. Nah, selain hasil dari panen para pengguna hutan, lagi-lagi tren baru seperti yang sempat dengan Sempil tadi adalah pemanfaatan untuk destinasi wisata. Nah, itu saya coba ceritakan. Nah, gini. Nah, tetap akan ada hubungannya kan kehutanan dan pariwisata. Dulu kan di Gunung Kidul kan ada kelompok masyarakat yang diberikan hak hutan kemasyarakatan, ada yang mengolah hutan produksi, ada yang mengolah hutan lindung. Ya. Dulu terjadi kecemburuan deh. Karena apa? Karena di hutan produksi itu dijanjikan mereka akan panen kayu. Jadi kan sebagai pengharapan kan petani-petani itu, wah suatu saat bakal panen. Karena hutan kemasyarakatan itu hak kelolanya itu 35 tahun. 35 tahun. Nah, dan dapat diperpanjang. Nah, teman-teman di hutan produksi itu dulu Mary, wah aku oleh opo, konco-konco hutan, teman-teman di hutan lindung. Nah, di hutan produksi bisa panen, aku di hutan lindung oleh opo. Nah, itu namanya akhirnya kami dampingi mereka bisa mengolah namanya jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Jadi kayu tidak dipanen, tapi dia bisa memanfaatkan, misalnya ada sumber air, kemudian termasuk ekowisata. Nah, sekarang jenengan tahu di Watu Payung? Ya. Watu Payung itu adalah destinasi yang dikelola oleh kelompok HKM ini. Ya, Watu Payung itu jadi destinasi wisata. Layar itu juga kan jadi? Layar, tapi bukan hutan kemasyarakatan. Bukan hutan kemasyarakatan? Nah, itu hutan produksi. Hutan produksi, tapi juga dikelola dalam kawasan yang dikelola oleh masyarakat jadi destinasi wisata. Kemudian di Panggang itu selain di Watu Payung juga ada namanya Bukit Rosowulan. Rosowulan yang kayaknya yang belum lama kemarin. Ya, ini juga dikelola oleh kelompok yang lain. Hutan kemasyarakatan. Seperti itu. Dulu pada awal-awalnya yang moncer itu Kali Biru deh, Kulon Progo. Ya. HKM itu juga. Itu juga kawasan hutan negara. Hutan lindung yang dikelola oleh HKM. Dan jadi mereka luar biasa Kali Biru. Akhirnya berimbas kepada teman-teman di Gunung Kidul dengan mengolah, menjadikan destinasi foto Instagramable, spot foto seperti itu. Melihat potensi ini Dinas Pariwisata sendiri. Nah, ini saya beberapa kali dihubungi oleh teman-teman kelompok binaan saya di kehutanan dulu. Pak, ini kami mau contohnya di Semin. Semin itu ada hutan rakyat hutan rakyat. Dulu kami berikan bantuan bibit pembuatan bibit desa. Bibitnya berkembang bagus. Itu mereka punya potensi bambu. Ya, bambu itu kan sebagai
HBK, hasil hutan bukan kayu unggulan di Gunung Kidul. Oke. Sudah ditetapkan dengan SK Bupati. Mereka punya potensi apa? Potensi air terjun di semen. Di semen. Itu kemarin juga masih komunikasi dengan saya, Pak, ini bagaimana kalau kita pengen kelompok ini pengen apa namanya mengangkat potensi air terjun. Seperti itu. Jadi masih banyak kelompok-kelompok kami di kehutanan itu sering tanya-tanya seperti itu. Akhirnya ketemu lagi di pariwisata. Artinya bahwa sebenarnya potensi kehutanan sendiri ini karena memang hubungannya dengan yang punya latar belakang pendidikan kehutanan nih. Artinya potensi kehutanan sendiri di Gunung Kidul sangat memungkinkan sekali juga untuk pariwisata. Iya. Lah sekarang apa sing rasa didol ning Gunung Kidul? Sebenarnya gitu. Kayak dulu sempat awal-awal sempat Wonosumilir deh. Wonosumilir di dekat Pindul. Ya. Itu kan kawasan juga. Ya. Kawasan hutan negara. Ya. Itu jadi ramai dulu sempat ramai. Ada dampak negatif lain dengan produksi hutannya sendiri? Nah, kalau di hutan sini, kalau di hutan produksi itu kan pengelolaannya oleh KPH ya. Dikelola oleh KPH, kelompok Kesatuan Pembangunan Hutan DIY. Yang namanya DIY. Nah, hutan produksi itu selain beberapa tempat di Jati juga kayu putih. Nah, di kayu putih itu juga dikelola di masyarakat juga masih diberi kesempatan untuk menggarap lahan. Jadi hutannya aman karena masyarakat dilibatkan. Gitu. Jadi tidak masalah dengan produktivitas. Tidak masalah. Bahkan malah multifungsi. Malah multifungsi, malah masyarakat melu menjogo itu. Nah, kalau di secara keseluruhan, apakah apa yang dilakukan masyarakat Gunung Kidul dengan memanfaatkan hutan sebagai salah satu destinasi wisata, ini juga seiring sejalan dengan program-program kementerian. Apakah ini juga menjadi salah satu program nasional? Kementerian apa nih? Pariwisata. Pariwisata. Nah, Kementerian Pariwisata itu sekarang ya, bukan sekarang ya, tapi beberapa tahun terakhir ini menggalakkan ekowisata. Ekowisata itu adalah salah satu jenis wisata yang berbasis lingkungan. Jadi membangun destinasi, kemudian juga pengembangan destinasi harus memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Nah, itu kan erat dengan kehutanan. Nah, bahkan di beberapa, sayang kita nggak punya taman nasional ya. Kita nggak ada taman nasional. Kita punya Suaka Marga Satwa di Palian. Ya, itu juga. Ada rencana tapi enggak? Pernah sering-sering barangkali? Belum tahu. Bahkan ada yang mau bangun di Panggang deh, kebun binatang, taman safari ya. Itu juga menggunakan beberapa kawasan, selain masyarakat juga kawasan hutan. Seperti itu. Tapi kalau dari Kemenpar sekarang yang diunggulkan adalah ekowisata dan desa wisata. Ekowisata dan desa wisata. Nah, ke depan nanti beberapa kali kan Pak Menteri yang sekarang Pak Sandi itu juga mengeluarkan statement bahwa ke depan itu desa wisata itu akan menjadi ujung tombak pariwisata di Indonesia. Ya. Dan akan banyak fasilitasi, kemudian akan banyak masuknya bantuan-bantuan untuk pengembangan desa wisata. Karena apa? Karena ini akan diselaraskan dengan desa. Ya kan desa sekarang berdaya dengan undang-undang desa itu. Undang-undang desa ya. Dan undang-undang desa bersama dengan program Kemenpar ini diharapkan bisa jadi klik satu itu. Di DIY tambah lagi dana keistimewaan masuk desa. Betul. Nah, itu. Sebenarnya potensi untuk membangun besar sekali. Iya. Terkait dengan ekowisata berbasis desa. Beberapa wilayah desa di Gunung Kidul, juga di DIY, ini tidak punya hutan. Tetapi mereka memiliki potensi seperti sawah atau mungkin UMKM-nya sebagai wilayah produksi UMKM. Apakah hal-hal demikian juga bisa menjadi bagian? Atau maksud saya, apakah Dinas Pariwisata sendiri sudah menemukan konsep yang tepat untuk desa-desa yang tidak memiliki hutan, tidak memiliki sawah? Ya, jadi gini, daya tarik wisata itu kan ada banyak ya. Ada daya tarik wisata alam, ada daya tarik wisata budaya, itu kan bisa. Ada daya tarik wisata minat khusus, kemudian ada daya tarik wisata buatan. Nah, saya barusan keliling ke desa-desa deh. Saya ada program kegiatan namanya Si Dewi Sintal. Si Dewi Sintal. Ya, kemarin kan sempat beberapa media memberitakan.
Jadi sinergi desa wisata promosi melalui media digital. Nah, ini kami kemarin keliling ke desa-desa wisata itu, ternyata mereka punya desa wisata Gunung Kidul hampir semua punya potensi ya. Hampir semua Hampir punya potensi. Potensi alam. Oke. Kemudian juga hampir semua desa itu pasti mempunyai potensi adat tradisi budaya. Nah, itu pasti punya. Kemudian di desa itu juga punya potensi kuliner, pasti ada. Kemarin saya keliling 12 desa. Kemudian juga desa itu pasti punya potensi UMKM. Nah, itu kemarin kami ketika ke desa saya menginventarisir. Jadi apa saja potensi unggulan di desa-desa itu. Mereka punya itu bisa dijual semua. Nah, bagaimana sekarang caranya? Nah, ini perlu kerja keras karena SDM di desa-desa kita, teman-teman kita pengelola itu masih belum seperti Ngelanggeran. Nah, kalau Ngelanggeran kan sudah kita lepas saja udah jalan. Betul, tetapi juga Ngelanggeran sendiri kan juga sebenarnya perjalanan panjang sekali. Iya, panjang. Maka dari itu kami ingin sebenarnya mencetak Ngelanggeran baru di Gunung Kidul. Dengan segala potensi yang ada di satu wilayah. Bisa menjadi tempat yang sangat variatif di Gunung Kidul. Iya. Kita kan ada gunung, ada sungai, ada sawah, ada hutan, ada gua. Iya. Seandainya benar bisa dikelola berbasis desa, menggunakan potensi-potensi pengelolaan yang Mas Damto tadi sebutkan sebenarnya. Iya. Yang penting kan dalam mengelola destinasi ada 3A namanya. 3A. 3A. Yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesnya itu harus bagus. Jadi lokasi destinasi itu harus bisa diakses dengan kendaraan, roda 4, roda 2. Itu aksesnya yang pertama. Yang kedua adalah amenitas. Amenitas itu kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Ya, jadi di kawasan wisata atau di desa wisata itu harus ada misalnya tempat parkir, harus ada toilet, harus ada turis informasi, pusat informasi, kemudian harus ada kuliner dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah atraksi. Jadi tadi ada aksesibilitas, kemudian juga amenitas, atraksi. Atraksi itu apa? Daya tarik apa yang akan diunggulkan di desa wisata atau di destinasi itu? Jadi itu harus ada dari destinasi wisata. Terus kesulitan terbesar dengan kondisi Gunung Kidul. Nah, ini. Jadi masyarakat kan sekarang kan dengan adanya perkembangan pariwisata di Gunung Kidul 5-6 tahun terakhir ini, masyarakat kan euforia. Betul. Ya. Kita lihat di mana kami sering mendapatkan surat permohonan untuk mengecek atau melihat potensi mereka. Jadi kadang-kadang aku sering ngomong. Jadi kadang-kadang mereka semangatnya tinggi. Gitu. Ya, tetapi tidak siap. Jadi pengennya air terjun Gedat contohnya. Air terjun Gedat itu kan instan itu sebenarnya. Ada potensi seperti itu. Pas musim penghujan bagus, kemudian diviralkan, kemudian ada membentuk kelompok, tapi ketika nggak ada air ya habis. Betul. Nah, artinya masyarakat itu masih semangatnya bagus, tetapi masih belum menyiapkan, belum tahu prinsip-prinsip dasar bagaimana mengelola destinasi wisata. Yang saya bilang tadi 3A tadi. Seperti itu. Nah, ini kita terus melakukan pendampingan. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat Gunung Kidul sendiri barangkali berpikirnya juga masih berkutat pada ini ada objek wisata, iso mendatangkan orang dan menghasilkan. Ya, masih instan seperti itu. Padahal kita sudah memulai bahkan sudah melakukannya untuk sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan atau potensi-potensi lingkungan yang ada. Seperti itu. Ada trik atau cara khusus untuk memulai di ruang masyarakat yang masih berpikir seperti ini? Ya, yang pertama kalau saya bilang itu harus solid dulu kelembagaannya. Solid kelembagaan. Iya. Jadi yang pertama mereka teman-teman atau pengelola calon pengelola itu harus kompak dulu. Karena beberapa kasus di Gunung Kidul, seperti tidak perlu sebutkan, berawal dari lemahnya kelembagaan, lemahnya aturan main kelompok, itu menjadi bumerang. Ketika wisata itu sudah
apa namanya mulai rame, Ya, ya. ada friksi-friksi di antara mereka. Ya, betul, betul, betul. Ketika satu wilayah, satu destinasi itu terbagi dalam 3 wilayah desa, lah masing-masing desa gantar-gantar. Ya, ya, Itu ya. artinya apa? Artinya harus ada kelembagaan yang kuat terlebih dahulu. Oke. Cari aturan main, kemudian juga realistis dengan potensi yang ada. Potensi yang ada. Dan potensi yang ada. Nah itu, ketika potensi yang ada itu benar-benar dikemas, dikelola, dan bagaimana mereka mengenalkan dulu. Caranya apa? Dengan media sosial tadi. Semoga walau kami ada di pojokan bisa terlibat loh ini. Oh iya, KH kan beberapa kita terlibat. Baik, Mas Janto, dengan euforia, dengan semakin dikenalnya bahwa Gunung Kidul menjadi salah satu destinasi wisata, Ya, minimal sedikit lah. Bahkan mungkin se-Indonesia sudah banyak sekali yang sekarang mengenal Gunung Kidul. Sebenarnya, jujur, seberapa besar sih pemasukan dari pariwisata di Gunung Kidul ini? ya, pemasukan itu kan ada 2 ya. Ada yang untuk PAD, ada yang orang yang Berada di wilayah ya. Nah, kalau Ya. PAD kan jelas hitungannya. Ya. Berasal dari retribusi dari pajak. Ya. Ya, pajak makanan minuman, pajak restoran, retribusi dari retribusi. Retribusi kami mulai dari tahun 2000 berapa ya? 2010 sampai 2018 19 itu meningkatnya tajam sekali kalau grafiknya. Ya, terakhir kita bisa mencapai 26-28 miliar per tahun dari retribusi saja. Nah, di masa pandemi ini, tahun ini itu kita baru 8 miliar dari target 15. Dari target 15. Oh, pandemi itu meluluhkan semuanya. Ya. Itu dari PAD ya, itu kan jelas. PAD itu masuk ke kas daerah, kemudian lagi nanti diperuntukkan lagi untuk Pampungan. Tidak semua PAD masuk ke pariwisata loh. Betul, betul ya. Ya, itu harus dipahami. Ya. Ini yang sering menjadi heboh di tengah masyarakat kan Iya. ya, salah satunya nih. Memberi pemasukan besar ini kok masa kami aja bangun ini aja nggak bisa dan lain sebagainya. Itu kan ada proses-proses ya untuk pengelolaan keuangan daerah. Ya, ya. Tidak semua PAD pariwisata masuk ke pariwisata. Oke. Ini teman-teman di pojok ini yang harus digaris bawahi. Ya. Tidak semua PAD dari pariwisata itu masuk Ke atau pariwisata. dikembalikan ke Ya, untuk ya, pariwisata. ada, tapi kan tidak ya, langsung tidak pakai. semua ya. Pariwisata menghasilkan 2 miliar, maka anggaran dinas pariwisata 25 miliar. Oh ya. Nah, yang penting lagi adalah peredaran uang Ya. dari wisatawan. Ya. Kami melakukan survei, kami ada survei ke wisatawan dulu sebelum pandemi. Itu mereka satu wisatawan itu mengeluarkan uang 100.000 deh setiap berwisata di Gunung Kidul. Macam-macam. Untuk kami ada datanya untuk oleh-oleh, termasuk untuk Itu 100.000 minimal dong. ya rata-rata. Rata-rata. Oh, oke. 100.000, 80 sampai 100.000. Ya, ya. Jadi untuk toilet, termasuk toilet juga, termasuk oleh-oleh, termasuk apa namanya makan, minum, itu kita hitung seperti itu. Artinya kan ketika tahun 2018 wisatawan kita 3,5 juta, 2019 3,5 juta kali 100.000 misalnya, itu udah berapa uang yang beredar di masyarakat. Nah itu yang kadang-kadang apa ya efek pariwisatanya di situ. Betul. Nah sekarang jangan bayangkan sekarang PPKM ditutup ke pantai, aduh nangis konco-konco pantai. Iya. Ya ini adalah salah satu yang membuat saya pengen ketemu dengan teman-teman yang ada di dinas pariwisata. Iya. Sepertinya teman-teman para pelaku outbound yang Iya. guide dan lain sebagainya. Belum juga yang sedulur-sedulur bakul yang di wilayah-wilayah Iya. objek wisata itu juga luar biasa. Bahkan mungkin mereka nggak menyadari bahwa selama ini mereka itu membangun Gunung Kidul. Mereka ngerti ini berdodolan. Padahal ternyata kan dihitung. Iya, kita Ya, itu. dalam PAD Gunung Kidul atau perputaran uang di Gunung Iya, Kidul. iya. Dalam kondisi seperti ini, Mas Jam, pariwisata sendiri sudah menemukan trik belum ini untuk menembus barikade pandemi yang seperti ini? Ada nggak dari Benar. pariwisata sendiri? Barangkali wisata virus atau apa? Jadi gini ya. Sementara ini, Mas.
awal-awal pandemi, saya cerita ya. Ya. Awal-awal pandemi Maret 2020. Oke. Itu kan mulai ada virus masuk kan Februari. Kemudian Maret itu udah mulai berkembang. Akhirnya ada namanya maklumat Kapolri. Oh ya, Nah, itu kan dasar kami untuk pada waktu itu menutup destinasi. Karena apa? Karena pemerintah nggak punya kekuatan. Dengan adanya maklumat Kapolri itu bulan Maret itu kami tutup selama hampir 3 bulan. Setelah itu ada pelonggaran, maksudnya ada dari pemerintah bisa dibuka dengan syarat-syarat tertentu, dengan uji coba, dengan maksudnya dengan SOP, new normal. New normal ya betul. Sekarang new normal wis tadi apa? Sekarang new normal lagi. New normal lagi. Nah itu kita uji coba kita siapkan sarana prasarana, ada anggaran dari pemerintah namanya dulu anggaran BTT. Anggaran biaya tak terduga. Nah itu dari pemerintah bisa keluar untuk kita membangun fasilitas. Membangun tempat cuci tangan, membantu tempat sampah, membantu masker, membantu tempat isolasi, shelter gitu. Pada waktu sekitar bulan April sampai Oktober itu kita mainkan di situ untuk teman-teman pelaku untuk mempersiapkan destinasi untuk mulai pembukaan uji coba. Nah akhirnya kan sedikit-sedikit kan sempat bangkit itu, walaupun sangat terlambat, tapi mulai euforia, bangkit, sampai akhirnya kasus PPKM itu. Nah, itu sudah dari pusat. Kita selalu mengikuti Inmendagri. Jadi kan, dengan tiap minggu itu, tiap akhir masa PPKM itu kan kita berharap cemas. Betul. Kita kan nunggu iki ya, bahkan taruhan karo kanca-kanca ya bukan taruhan tapi menurutmu piye? Perpanjangan turun level itu kan menjadi satu dinamika ketika akhir masa PPKM berakhir kan dicicil seminggu. Dan itu mungkin sebagai strategi pemerintah, dan nyatanya kan kasus juga turun drastis. Nah, sekarang PR-nya adalah pariwisata. Nah, ini saya susah jawab. Hanya akan memilih adaptasi bisu saja lah kayak gitu. Kami itu disambati ya, banyak teman-teman pelatih, Jan pantai, cuntel, buntet, raisok, semelebu. Saya juga bertemu beberapa teman yang di pantai juga. Keluhannya luar biasa, tapi saat saya katakan, aku ya iso ngopo. Iya, makanya itu kita juga sampaikan aspirasi ya, ketika kita kemarin talkshow dengan Menteri itu Pak Bupati juga menyampaikan solusi-solusi apa kira-kira yang bisa untuk masa-masa sekarang ini. Tapi melihat ke depan, Mas Danto, dengan kondisi atau pengalaman yang setelah kita lewati selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Kondisi pariwisata mau bagaimana dan apa ini yang harus menjadi baru atau kita perbarui? Saya yakin yang pertama harusnya masyarakat belajar, pemerintah ya, termasuk pemerintah. Saya melihatkan kita itu kan gagap pada waktu-waktu awal, gagap menghadapi pandemi ini. Arep ngopo? Pada awal kan sering ada miskoordinasi antara kementerian lembaga yang berimbas pada daerah. Nah, daerah arep ngopo kan juga bingung. Nah, tapi kan kita belajar, akhirnya kemudian ketemu formula PPKM ini. Formula PPKM ini kalau saya menilai cukup efektif dengan adanya pembagian level, dengan ada pembatasan itu. Nah, harapannya setelah vaksin ini bisa merata, kemudian harapannya... Sepertinya ada target ini vaksin ini untuk bisa akhirnya kita bisa bergabung 80%. Terakhir infonya 60 sekian. Padahal beberapa hari sebelumnya saya pernah dengar baru 40 sekian. Termasuk cepat. Ini cepat. Genjot sekali. TNI Polri genjot sekali. Dan kalau rata-rata 1 hari 1% kenaikannya, artinya kan kita butuh sekitar 20 hari lagi untuk dosis pertama. Jadi syaratnya kemarin dari Pengawas Dalam itu syaratnya 80% dosis pertama. Ya, itu. Nah, itu kita tunggu deh, karena saat ini di PPKM perpanjangan ini ada opsi uji coba. Ya, uji coba? Iya, di instruksi Mendagri itu ada level 3 itu bisa melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata. Nah, ini kita tunggu DIY itu masuk dalam uji coba itu apa tidak. Ini kita masih menunggu. Nah,
Kalau saya punya harapan nanti setelah ini pandemi bisa landai, saya yakin virus corona tidak akan hilang. Tidak akan hilang, saya yakin. Tapi nanti akan terkendali dengan adanya herd immunity ini, pariwisata akan bangkit lagi. Orang-orang wis bunek. Betul. Teman-teman saya itu, wah, masih tanya, wis dong pateh. Artinya ini yang ingin saya garis bawahi. Artinya bahwa setelah pandemi sekalipun kita akan melakukan hal-hal yang sama. Ya. Seperti sebelum pandemi. Nah, ini perlu saya pikir masyarakat juga ini ya juga sudah belajar ya, mereka ketertiban ketaatan pakai masker sekarang kita lihat di jalan sudah cukup bagus. Artinya kan mereka harusnya dalam berwisata pun mereka akan lebih hati-hati. Tapi saya yakin minat hasrat wisata tidak terbendung. Betul. Tidak terbendung. Sudah terlanjur menjadi gaya hidup dan kebutuhan masalahnya. Iya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kita sambut dengan apa? Dengan destinasi itu harus siap. Sekarang insya Allah semua destinasi sudah ada lah fasilitas-fasilitas untuk cuci tangan. Ini juga yang menarik, salah satu peningkatan atau apa yang bisa kita lakukan bersama saat pandemi ini ya. Sekarang semua destinasi wisata ada tempat cuci tangan. Iya, ada cuci tangannya. Ada toilet yang layak. Gitu, tempat sampah tertutup. Betul. Kemudian juga ada satgas apa ya? Kita kan membentuk bukan satgas ya, tapi tim Kodarwis yang khusus untuk menangani pihak-pihak untuk mengingatkan wisatawan itu. Nah, wisata ke depan akan seperti itu. Artinya bahwa kita tetap masih harus menunggu untuk sementara ini. Iya. Menunggu. Entah sampai kapan. Tapi saya yakin ini segera. Segera sepertinya juga ini sih, segera nih. Bang sudah mulai banyak yang mencoba melakukan inovasi-inovasi. Dengan pemikiran jenengan, dengan pengalaman jenengan terkait pengelolaan hutan yang akhirnya sekarang berada di pariwisata. Apakah jenengan sudah siap untuk menjadi kepala dinas pariwisata Gunung Kidul pribadi nih? Atau mau dijawab di belakang kamera? Nggak usah. Gini, sebagai pegawai ASN ya, pegawai negeri dimanapun, kapanpun, dimanapun kan harus siap. Harus siap, artinya. Tapi kan juga ada step-stepnya. Nah, nanti kita tunggu aja, mengalir aja. Tapi pasti siap. Gitu. Terima kasih sekali, Mas Damlo. Siap. Sudah meluangkan waktu, untuk teman-teman di pojok. Intinya bahwa semoga pariwisata Gunung Kidul dan Indonesia tentunya amin akan segera bangkit dan menemukan hal-hal baru untuk peradaban setelah pandemi. Peran media penting deh. Amin. Peran media penting. Media itu menjadi salah satu dari namanya pentahelik ya, pentahelik pariwisata. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada BUMN, swasta ya, ada akademisi, ada media. Nah, ini peran-peran pentahelik ini harus selalu sinergis untuk pembangunan pariwisata. Berarti kita akan semakin sering bertemu di pojokan ini? Oh, boleh. Oke, teman di pojok. Demikian bersama Mas Damto, Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Tetap di pojok saja. Atur nuwun.